insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dan kalau dia mengatakan akan membawa ijazahnya, nah secara jangan-jangan ya, jangan-jangan secara tidak sadar dia memiliki banyak versi ijazah, jangan-jangan kan. Kan ijazah kan cuma satu yang asli kalau memang ada kan begitu. Karena itu kalau pernyataannya begitu, saya akan bawa SD, SMP, ya, SMA, S1, itu berarti pernyataan yang bohong. Usai penahanannya ditangguhkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya Roy Suryo melanjutkan langkah hukumnya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mari kita dalami lebih lanjut terkait perkara ijazah Jokowi ini bersama kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun. Bang Refli, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi juga. Oke, Bang, sebelum kita masuk ke obrolan pada hari ini, saya mau tanya terkait kabar atau kondisi terbaru Roy Suryo beberapa hari ini gimana Bang kondisi Mas Roy? Ya tentu kan kalau kita bicara tentang kondisi itu kan kondisi fisik dan psikologis ya. Kalau kondisi psikologis ya tentu jauh lebih baik karena tidak ditahan kan. Dan itu separuhnya mukjizat karena sebenarnya kan keinginan pihak-pihak agar dia ditahan itu kuat, dan ini ya kita tahu lah kita berhadapan dengan siapa kan gitu. Nah, tetapi kondisi fisik tentu baru berangsur-angsur pulih. Cuman Mas Roy ini kan orang yang aktif, tidak bisa diam. Jadi memang setiap hari harus ada aktivitas. Dan kita tahu dalam posisi sebagai tersangka, ya tidak mungkin aktivitasnya normal kan. Pasti aktivitasnya terkait dengan kasusnya. Jadi ya dia kesana kemari itu ya memang dalam rangka mengisi waktu-waktu agar tidak kosong dan tidak percuma kan. Masa cuma menunggu datangnya sidang lalu kemudian pulang. Tetapi memang kita berharap bahwa Mas Roy jauh lebih cool, jauh lebih cooling down gitu. Itu harapan saya sebagai lawyernya. Berarti kondisi sudah mulai membaik dan mengisi waktu luang beberapa kegiatan mungkin ada sedikit keterbatasan, tapi tetap melakukan aktivitas seperti biasa begitu ya, Bang Ya, Refli? ya, karena memang kan penyakitnya itu kan penyakit bawaan ya, di mana dia tergantung pada instrumen medicine gitu ya, obat. Nah, ketika ditahan kemarin, instrumen itu tidak sempat dia konsumsi. Nah, sekarang ketika dia di luar kan tentu dia bisa mengkonsumsi instrumen itu lagi, sehingga paling tidak indikator-indikator atau angka-angka dari penyakitnya itu tidak melonjak begitu. Baik. Nah, yang terbaru, Bang Refli, kemarin kan dari pihak Roy Suryo ini akhirnya mengajukan pra-peradilan ya. Ya, Tapi ini beda keputusan dengan Dokter Tifa yang kemarin akhirnya buka suara akan menghadapi sidang pada 2 Juli mendatang gitu. Keputusan ini kan berbeda dari pihak Roy Suryo ini akhirnya mengajukan pra-peradilan dan Dokter Tifa memutuskan untuk menghadapi sidang. Kenapa kok Dokter Tifa ini nggak akhirnya juga mengajukan pra-peradilan? jadi Kenapa tuh, Bang? setelah mereka tidak ditahan dan kemudian pasti akan bersidang, begitu ya, karena sudah P21, Dokter Tifa mengambil jalan untuk untuk didampingi oleh tim lawyernya sendiri yang memang sejak lama mendampinginya. Nah, Mas Roy juga mengambil jalan untuk didampingi oleh lawyer pribadinya yang juga sejak lama mendampinginya. Jadi dia tidak menyatu gitu ya. Misalnya dia menggunakan Troya. Troya itu kan Tifa Roy Advocates, di mana saya menjadi koordinatornya. Tapi mereka masing-masing pecah. Bukan pecah ya, masing-masing menggunakan lawyer pribadi masing-masing. Kalau pecah kan kesannya negatif. Iya. Nah, dari sana kemudian beberapa orang diambil tuh. Saya diambil oleh Mas Roy. Karena kan saya tidak masuk tim pribadinya, baik Dokter Tifa maupun Mas Mas Roy. Roy. Saya diambil Mas Roy, begitu. Kemudian Berarti yang jalan lainnya juga ini diambil. untuk lawyer masing-masing ya, Bang Refli? Iya, Keputusan untuk masing-masing begitu ya? keputusan masing-masing. Nah, termasuk juga soal pra peradilan, keputusan masing-masing juga. Jadi Dokter Tifa
punya keputusan menarik pra peradilannya, Mas Roy punya keputusan untuk meneruskan. Karena yang dimasalahkan Mas Roy itu memang tidak akan berpengaruh pada kasusnya, kasus intinya, kasus pokoknya, karena dia hanya memperkarakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Gitu. Berarti untuk pra peradilan ini masalahnya di penangkapan, penggeledahan, dan Penggeledahan dulu, penggeledahan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. penangkapan, dan penahanan. Nah, Ya. baik. Itu kan mungkin bisa disebut sebagai dasar-dasar utama gugatan dari permohonan pra peradilan ini ya, Bang Refli. Iya. Kemudian apa yang menjadi goals, yang akhirnya apa nih yang akan dikejar dari pra peradilan ini? Poin-poinnya apa saja? Ya, yang akan dikejar adalah sesungguhnya bagaimana kita menegakkan prinsip negara hukum, ya, menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bagaimana polisi atau penyidik itu tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya, walaupun dia punya kewenangan. Jadi lebih pada ini tanggung jawab sosial atau social responsibility. Jadi walaupun Mas Roy katakanlah tidak ada pengaruhnya, andaikan kasus ini dikabulkan atau ditolak, tetapi tentu kita ingin memberikan pembelajaran kepada publik bahwa apa yang dilakukan Polda Metro atau penyidik Polda Metro dalam hal penangkapan Mas Roy itu sudah sangat tidak layak dan bertentangan dengan hukum yang ada atau undang-undang yang ada. Jadi tidak boleh dibiarkan walaupun tidak berpengaruh langsung terhadap nanti persidangan pokok perkaranya. Berarti ini secara tidak langsung hanya untuk menunjukkan bahwa penegak hukum ini tidak melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan sesuai prosedur yang ada seperti itu ya, Bang Refli. Iya, ya. Tapi kalau Bukan tidak misal melakukan tidak sesuai dengan prosedur. melakukan tidak Ya, ya. bukan tidak melakukan sesuai dengan prosedur. Baik, Gitu. kalau misalkan nanti untuk pra peradilan ini akhirnya ditolak dan dinyatakan penegak hukum ini sudah melakukan sesuai prosedur dalam rangka 3 hal tersebut, lalu dari pihak Roy Suryo ini akan melakukan langkah seperti apa untuk kedepannya, Bang Refli? Kalau dikabulkan, ya artinya kan kita bisa menunjukkan kepada dunia, terutama rakyat Indonesia, bahwa polisi atau penyidik sudah sewenang-wenang. Bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu adalah tidak sah, ya, batal demi hukum. Walaupun cuma sebatas itu, tetapi itu kan penting untuk dorongan atau tambahan amunisi psikologis dalam menghadapi persidangan. Jadi kita bisa mengatakan nih bahwa Roy Suryo ini adalah korban dari kesewenang-wenangan penyidik. Nah, ya sebatas itu saja gitu. Jadi tapi sekali lagi itu memberikan pembelajaran ya bagi kita semua, terutama bagi penyidik, bahwa kalau melakukan kewenangan tuh jangan sewenang-wenang, gitu aja. Baik, kemudian kalau untuk persiapan persidangan pokok perkara dari pihak Roy Suryo, dari Bang Refli ini persiapannya sudah sampai mana, Bang? Untuk menghadapi sidang nanti? Ya, persiapannya kita sudah berdiskusi terus ya. Kemarin kita sudah meeting membicarakan mengenai pra peradilan, dan kita juga membicarakan mengenai dakwaan. Karena kita sudah tahu pasal-pasal yang mendakwa kita ketika waktu diklarifikasi Mas Roy. Mas Roy. Itu diklarifikasi, diperiksa oleh jaksa waktu penyerahan tahap kedua hari Senin yang lalu. Nah, waktu itu kita baca, oh pasal-pasalnya ini gitu. Jadi tidak semua pasal itu ternyata dimasukkan. Kan sebelumnya kan ada 6 masalah. Nah, sekarang tinggal 4. 2 masalah udah di-drop gitu. Berarti dari 6 itu hanya 4 ya, Mas ya? Iya, 4. Kira-kira boleh disebutkan atau tidak untuk perkara-perkara yang dipermasalahkan? Kurang lebih ya, perkara yang dipermasalahkan itu adalah fitnah, kemudian pencemaran nama baik, kemudian edit dokumen, dan kemudian manipulasi dokumen. 4 itu. Sudah sejak awal Pak Jokowi selalu menyatakan bahwa kita menanti proses hukum persidangan. Dan beliau akan hadir. Bahkan ijazah SD, SMP, SMA selain ijazah S1 akan ditunjukkan oleh beliau sebagai bagian dari
proses kepastian hukum di persidangan nanti. Saya mau bilang begini, sebenarnya hari ini ketika dua tersangka ini ditahan itu sudah memberi kepuasan kepada publik karena selama ini apa yang terjadi? Mereka mengulang-ulang terus narasi-narasi fitnah itu. Dan itu sudah membelah publik di bawah ya. Kalau dibilang ini kasus kecil, tadinya kasus kecil, tetapi menjadi besar karena diberi ruang. Tidak ditahannya para tersangka ini, sehingga terus berkampanye setiap hari menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Bang Refli, beberapa hari kemarin dari kuasa hukum Pak Jokowi dan juga dari relawan Jokowi ini mengatakan dan memastikan bahwa Pak Jokowi ini akan datang dalam persidangan pokok perkara nanti untuk kasus ijazah Jokowi dan memastikan bahwa Jokowi akan menunjukkan ijazah asli bahkan dari SD, SMP, SMA hingga ijazahnya S1. Bagaimana tanggapan dari Bang Refli? Ya, kalau memang seperti itu kutipannya ya, saya kan ngikutin ya, itu bohong berarti. Ya kan? Udah pasti bohong. Karena sepanjang yang saya tahu, ijazah S1 dan ijazah SMA-nya konon katanya di Polda Metro Jaya. Kan Yang begitu ya? asli begitu berarti. Oh iya, Yang kita kan pernah diperlihatkan ijazah analognya di Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, terutama ijazah S1-nya. Kalau ijazah SMA, saya kurang terlalu memperhatikan, tapi sepertinya ada. Dan kalau dia mengatakan akan membawa ijazahnya, nah secara jangan-jangan ya, jangan-jangan secara tidak sadar dia memiliki banyak versi ijazah, jangan-jangan kan. Kan ijazah kan cuma satu yang asli, kalau memang ada kan begitu. Karena itu kalau pernyataannya begitu, saya akan bawa SD, SMP, ya, SMA, S1, itu berarti pernyataan yang bohong gitu. baik. Gitu. Oke, kemarin juga dari di Kompas Petang kita sempat mewawancara Bang Abdul Ghafur juga, dan Hmm. Bang Abdul ini menyebutkan bahwa ada indikasi kepentingan pelapor di balik agresifnya tindakan kepolisian. Namun dari Sekjen Projo ini, Mas Freddy Damanek ini membantah adanya intervensi dari Solo dan tidak ada kepentingan bagi pihak Jokowi ini untuk menangkap atau menahan Roy Suryo. Kita simak videonya berikut ini. Membaca sampai hal sedemikian rupa, Ya sampai mungkin, Anda mungkin menyatakan bahwa tidak manusiawi. ya Kenapa? mungkin mungkin akhirnya kan publik membaca bahwa ini tidak lagi murni proses penegakan hukum gitu loh di Polda Metro Jaya ya. Melainkan? Melainkan mungkin ini mengakomodir ya kepentingan daripada pelapor gitu ya. Karena setiap pelapor itu Mengakomodir pelapor. Gimana Bang Freddy? Kita tahu bahwa pelapornya adalah Pak Jokowi. Ya, sejauh ini ya, kami pertama memang sekali lagi menghargai mekanisme hukum, proses hukum ya, termasuk penangkapan kemarin. Kami melihat itu memang wewenang penyidik, ya tidak ada sama sekali lagi, tidak ada sama sekali kepentingan Pak Jokowi untuk menangkap, menahan Roy Suryo ini. Kepentingan Pak Jokowi sekali lagi adalah perkara ini secara cepat sampai proses pokok perkaranya disidangkan. Pak Jokowi hadir, menyampaikan, menunjukkan keaslian ijazahnya, itulah kepentingannya. Sekali lagi tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk menangkap dan menahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Boleh Bang Refli untuk tanggapannya? Saya tanya balik, apakah Anda percaya dengan omongan Freddy Damanik? Nah, itu jawaban saya. Ya kan? Kalau saya tidak percaya omongannya, itu aja jawaban saya. Oke, berarti itu hanya omong-omong saja begitu menurut Bang Refli? Iyalah, omong-omong aja ya. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak punya kepentingan. Dilihat dari ngototnya penyidik untuk menangkap dan menahan Mas Roy, terlihat betul bahwa ada anasir di luar hukum, anasir di luar penyidik yang kelihatannya menginginkan betul Roy Suryo ditangkap, ditahan, dan dalam tanda kutip dipermalukan dengan rompi orange-nya begitu. Nah, menyusul dengan pernyataan Freddy tersebut, Freddy ini kan membantah adanya intervensi atau mungkin ada kepentingan dari pihak Solo untuk segera menangkap. Justru si Freddy ini dalam kutipan dalam dialog Kompas Petang itu menyebutkan bahwa kita kan tahu salah satu penjamin penangguhan penahanan Roy dan Tiva ini kemarin Pak Orgoseno. Nah, Freddy ini menuding bahwa Pak Orgoseno ini menghalang-halangi penyidikan.
Bagaimana tanggapan dari Bang Refli? Dia tidak korek dia ya. Yang menjamin pembebasan kemarin itu adalah anak Dr. Tifa dan istri dari Mas Roy serta pengacaranya. Jadi tidak ada tokoh-tokoh. Kalau pernah disebutkan tokoh, memang Yang pada 50 awalnya, tokoh itu Bang Refli yang disebutkan pada oleh Kosinudin, awalnya, iya. pada awalnya tokoh-tokoh tersebut memang dimintai, ya mungkin tanda tangannya atau apanya. Tetapi secara administratif tidak disertakan. Jadi barangkali ya cuma disampaikan kepada publik tapi tidak disertakan dalam surat permohonan ditangguhkan penahanan atau tidak ditahan yang disampaikan pagi ya pada Senin kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi itu hanya ditandatangani oleh 2 orang lawyer dan kemudian dilampiri jaminan dari pihak keluarga yaitu anak dari Dr. Tifa dan istri dari Mas Roy. Berarti di sini Bang Refli sudah mengkonfirmasi bahwa 50 tokoh yang sempat disebutkan oleh Ahmad Kosinudin untuk sebagai penjamin penangguhan penahanan ini berarti tidak benar ya? Oh, bukan soal tidak benar dan tidak benar, tetapi tidak disertakan. Baik, Jadi berarti memang tidak. ada upaya untuk mengumpulkan nama-nama itu, tokoh ya. Kita sudah minta mereka bahkan kalau dari tim kita satu-satu surat tuh jaminan ya, ada Profesor Din Samsudin, macam-macam. Tetapi akhirnya itu tidak disertakan dalam administrasi permohonan untuk penangguhan penahanan garis miring agar kedua beliau tidak ditahan. Jadi yang disertakan hanyalah lampiran jaminan dari pihak keluarga saja. Itu saya Baik, tahu betul karena yang ngurusnya saya begitu. baik. Kemudian terakhir untuk statement dari Bang Refli untuk pra peradilan ini dan sidang pokok mendatang, bagaimana Bang? Iya, kita berharap bahwa pengadilan ini dilakukan secara fair, secara bermartabat, mencari dan menggali kebenaran substantif, tidak mengkriminalkan orang, dihormati, dan paling penting adalah tidak menggunakan kekuasaan apapun untuk saling membackup. Jadi kita ingin peradilan yang jujur dan bersih. Karena itu kepada Pak Jokowi, karena Anda sudah memulai, ya Anda harus datang. Kalau tidak datang, ya berarti Anda menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Datanglah in person, tidak boleh tidak datang, termasuk juga tidak boleh pakai Zoom. Karena kita ingin berhadapan dengan Pak Jokowinya. Dan lawyer-lawyer Anda, ya, serta relawan-relawan Anda, itu sudah mengatakan berkali-kali bahwa Anda akan datang. Jadi tolong datang, tolong tunjukkan ijazahnya nanti di pengadilan sebaik-baiknya, dan tolong jangan melakukan rekayasa apapun. Karena toh nanti kalau ada rekayasa apapun nanti khawatirnya ketahuan dan akan makin menghancurkan kredibilitas Anda sebagai mantan penguasa. Baik, Bang Refli, terima kasih atas waktunya perbincangan pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.